Oke, selamat datang semuanya. Kali ini kita bakal bahas salah satu pahlawan yang jujur aja, sering banget terlupakan di Age of Empires tuh. Bukan, kita nggak akan ngomongin kesatria berkuda yang gagah atau pemanah yang akurat. Tapi kita bakal bahas tulang punggung dari setiap penyerangan besar, si Capt Rem. Coba deh bayangin situasinya. Kalian udah di atas angin, pasukan udah siap tempur, ekonomi lagi kenceng-kencengnya. Tapi di depan mata ada tembok batu raksasa yang nggak bisa ditembus. Nah, ini kan masalah klasik banget di AOE. Pertanyaannya, gimana cara ngerobohinnya? Tentu, kita butuh alat yang pas. Dan inilah dia, pahlawan kita. Awalnya cuma battering ram biasa. Ya, cuma sebatang kayu gede pakai roda. Berguna sih, tapi potensinya itu jauh lebih dari itu. Nah, upgrade simple inilah yang bakal kita kupas tuntas hari ini. Gimana dia berubah jadi Capt Rem yang, wah, jauh lebih ngeri. Oke, kita masuk ke bagian pertama. Jadi, gimana ceritanya cuma gara-gara topi dari besi, satu unit bisa mengubah jalannya perang? Soalnya, perubahan dari battering ram ke capped ram ini bukan cuma ganti nama doang loh, ini benar-benar evolusi kekuatan. Dan yang keren, ini tuh bukan sekedar mekanik game asal-asalan. Manual asli AOE2 bahkan ngejelasin logikanya. Yap, persis kayak di dunia nyata kan? Kalau ujung alat pendobrak dilapisin besi, daya hancurnya ya pasti naik gila-gilaan. Nah, logika sesimpel inilah yang kemudian jadi dasar statistik mengerikan di dalam gamenya. Yuk, kita lihat angkanya. Capt Rem itu punya 200 HP. Oke, cuma nambah 25 poin dari versi standarnya. Kedengarannya dikit ya kan? Tapi jangan salah, dalam pertempuran, 25 poin nyawa ekstra itu bisa jadi penentu. Antara ramnya berhasil nyampe ke gerbang musuh, atau malah hancur lebur kena hujan panah di tengah jalan. Nah, sekarang ini dia bagian paling asiknya. Bonus serangannya itu plus 160 ke bangunan, naik 25 poin juga. Artinya apa? Artinya tembok, kastil, town center musuh, semuanya bakal rontok jauh lebih cepat. Dari yang tadinya cuma pengganggu, sekarang dia jadi mimpi buruk buat pertahanan lawan manapun. Terus ada angka yang benar-benar gila. 190 Pierce Armor. 190? Ini maksudnya apa sih? Gampangnya gini deh, bayangin aja Capt Rem ini pakai jas hujan anti panah paling tebal sedunia. Mau dihujani panah sebanyak apapun sama musuh, ya mental semua nggak ada rasanya. Makanya dia bisa santai aja jalan nembus badai panah. Tapi menurut saya, upgrade yang paling jadi game changer itu ini nih, splash damage atau kerusakan area. Jadi gini, kalau battering ram biasa kan cuma mukul satu titik aja. Nah, Capt Rem ini sekali hantam yang rusak itu semua yang ada di dekatnya. Ini bukan lagi alat buat ngancurin tembok doang, tapi udah jadi mesin pembongkar satu basis penuh. Oke, dengan semua kekuatan barunya ini, gimana performa Capt Rem di medan perang? Yuk kita lihat di mana dia bisa jadi pahlawan dan di mana dia justru bisa jadi bulan-bulanan. Bisa kita lihat di sini ya, Capt Rem itu emang monster banget buat ngancurin bangunan, trebuchet, atau apapun yang diem. Ditembakin pemanah juga dia cuek aja. Tapi, coba dia deketin pakai satu kesatria, atau bahkan dikeroyok sama villager rame-rame. Langsung gak berdaya dia. Jadi kuncinya apa? Jangan pernah biarkan dia maju sendirian. Deskripsi di gamenya aja udah ngerangkum semuanya. Tahan terhadap sebagian besar serangan jarak jauh, jadi perannya itu bukan cuma jadi tukang dobrak tembok, dia itu semacam tank berjalan buat pasukan kita, dia yang maju duluan, nyerap ribuan panah musuh, biar prajurit kita di belakangnya bisa maju dengan aman. Capt Rem emang kuat, tapi dia itu bukan tipe serigala penyendiri. Kekuatan dia yang sebenarnya justru keluar pas dia bawa teman-temannya. Dan ini beneran loh, secara harfiah, dibawa di dalam badannya. Ini dia mekanik yang jenius banget garnisun. Jadi, kalian bisa masukin unit infanteri ke dalam Capt Rem. Fungsinya bukan cuma buat ngelindungin mereka doang, tapi juga bikin si rem jadi lebih kencang dan lebih kuat. Udah kayak bus perang lapis baja kan? Caranya gampang banget. Tinggal pilih aja prajurit kalian, terus klik kanan di Capt Rem-nya. Udah, mereka langsung masuk. Lihatin aja, ram kalian yang tadinya lemot, sekarang jadi bisa ngebut maju dengan kekuatan ekstra. Nah, grafik ini nunjukin bedanya. Kalau kosong, ya kecepatannya standar, 0,6. Tapi coba isi penuh sama 6 prajurit. Kecepatannya langsung loncat jadi 0,9. Itu naiknya 50%. Ini beda banget loh hasilnya di lapangan, antara serangan kita sukses atau malah gagal total gara-gara kelamaan.
Dan ada beberapa peradaban yang bikin Keptra mereka jadi level dewa. Punya Celt, nyerangnya 25% lebih cepat. Punya Mongol, ada teknologi drill yang bikin lari mereka 50% lebih kencang. Gila kan? Teuton dikasih armor tambahan, jadi alot banget lawan serangan pedang. Ini udah bukan unit hebat lagi. Ini udah jadi unit ikonik buat peradaban-peradaban ini. Cerita si Captain ini belum selesai sampai di situ. Selama lebih dari 20 tahun game ini ada, unit ini tuh terus-terusan diutak-atik sama developernya, disempurnain terus. Ini jadi bukti kalau peran dia tuh krusial banget buat ngejaga keseimbangan gamenya. Coba deh lihat perjalanannya. Dari pertama kali fitur Garnison ada di tahun 2000, sampai armornya ditweak lagi di tahun 2024. Gila, panjang banget kan? Setiap perubahan kecil ini, itu benar-benar ngebentuk ulang strategi permainan di level kompetitif. Jadi ini bukan unit yang diem aja dari dulu. Ini unit yang hidup dan terus berevolusi bareng gamenya. Nah, setelah semua evolusi ini, pertanyaannya, apa sih peran Caprem di endgame? Apa dia masih kepake? Yuk kita lihat babak terakhir dari perjalanannya. Dan inilah peran dia yang paling utama di fase akhir permainan. Captrem itu sebuah jembakan. Dia itu unit krusial yang harus kalian buat dulu sebelum bisa ngebuka penghancur tembok yang sesungguhnya, yaitu Siege Ram. Versi finalnya yang jauh lebih kuat, lebih tebal, dan pastinya lebih serem. Jadi, ini membawa kita ke pertanyaan terakhir. Apakah Captrem itu cuma sekedar batu loncatan, alat buat dapetin unit yang lebih bagus, atau perannya yang vital di tengah-tengah permainan sebagai tank dan pendobrak udah cukup buat ngejadiin dia pahlawan tanpa tanda jasa? Nah, jawabannya mungkin ada di tangan kalian sendiri, para komandan.